Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairil hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalam finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini kita bisa berhadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, khatib mengajak, khatib mengimbau kepada diri khatib dan kita semua, marilah senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha tsumma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Hanya ketakwaan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan kekayaan, bukan jabatan yang kita miliki kaum muslimin, akan tetapi adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul yang diberikan kepada khatib dari IKMI Kota Pekanbaru, yakninya peran ulama dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya hambaku yang paling takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah para ulama. Ulama adalah orang yang memiliki keilmuan, yang senantiasa belajar, yang senantiasa menuntut ilmu. Maka dia mendapati suatu keilmuan, maka dia memiliki ilmu kaum muslimin, maka disebut dengan ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka orang yang paling takut di antaraku, hamba-hambaku yang paling takut adalah orang yang berilmu. Sebab kenapa? Setiap mulutnya, setiap matanya, setiap langkahnya, setiap apa yang dia ucapkan, maka dia sadar bahwasanya ada selalu malaikat yang selalu mencatatnya, ada selalu malaikat yang selalu menjaganya. Maka ada rasa takut di dalam hatinya kaum muslimin. Maka peran ulama ini dalam kemerdekaan ini, kita ini sangat-sangat memiliki peran yang sungguh luar biasa. Kita ketahui Nabi kita juga menyampaikan, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Yang mana kita ketahui para nabi adalah disifati yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Apa yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan hendaklah ada di segolongan kamu, di sekelompok kamu, mencegah yang namanya kemungkaran, menghidupkan yang namanya ma'ruf. Maka itu adalah salah satu tugas dari para nabi, dan para nabi dan ulama mewarisi bagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi tersebut kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, kenapa ulama memiliki peran yang sungguh luar biasa?
Kita ketahui pada peristiwa tanggal 17 Agustus yang jatuh pada tanggal 9 Ramadan 1367 Hijriah. Yang mana pada momen tersebut jatuh pada bulan Ramadan, yang mana para ulama dan juga pada manusia umat Islam pada waktu itu sedang melaksanakan puasa. Sedang melaksanakan puasa kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kemerdekaan, bukan pemberian kaum muslimin. Apa yang Allah katakan? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan karunia dan rahmatkulah, karena itulah kamu berbahagia, karena itulah kamu bangga, karena itulah kamu merdeka. Maka diabadikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana salah satu isinya adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ini didorongkan kemerdekaan ini. Maka semuanya itu adalah berkat rahmat. Berkat rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap masyarakat Indonesia, dan pada waktu itu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa. Kita kenal yang namanya almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita kenal para ulama yang lainnya kaum muslimin, yang mana kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ketawaduan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ketekunan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepadanya, dia pun cinta kepadanya, sama-sama memiliki kecintaan kaum muslimin. Akhirnya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah peristiwa, walaupun Indonesia sudah merdeka pada waktu itu kaum muslimin, tanggal 17 Agustus 1945. Dan ini gambaran bagi kita, untuk anak muda, untuk kita yang mungkin kita tidak merasakan bagaimana pedihnya penderitaan orang tua kita terdahulu, bagaimana pedihnya para pahlawan terdahulu, bagaimana pedihnya para pejuang terdahulu kaum muslimin. Hari ini kita bisa menggambarkan bagaimana saudara kita yang ada di Palestina, yang setiap saat dijajah, yang setiap saat didiskriminasi, diancam dan segala macamnya kaum muslimin. Dan lebih kurangnya mungkin seperti itu parah yang dihadapi oleh para ulama kita, para pejuang kita, orang tua kita terdahulu kaum muslimin. Akan tetapi kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang. Maka terjadilah pada bulan Oktober, dan bulan November pada puncaknya 1945 dikenal dengan peristiwa Arek-Arek Surabaya. Siapa yang tidak kenal kaum muslimin? Dalam peristiwa tersebut, maka Presiden kita Bung Karno pusing memikirkan bagaimana penjajah tersebut, Jepang tersebut, yang sudah terlalu keterlaluan, yang leluasa. Maka di sini peran ulama bersama para santrinya, yang mana dibina bukan hanya mengajarkan bagaimana sholat, bukan hanya mengajarkan bagaimana zakat, bukan hanya mengajarkan bagaimana cara kita baca Quran, akan tetapi di sanalah ditanamkan nilai-nilai jihad apabila kita telah terancam, dan apabila hak kita, negara kita, negeri kita, apabila kita telah terancam, maka wajib hukumnya kita untuk melakukan syuhada, yakni peperangan, maka syahid bagi kita. Maka ditanamkan, maka para ulama lah berperan di sini kaum muslimin. Maka ditakbirkanlah kalimat yang sungguh luar biasa, yang menggetarkan Indonesia, yang membuat takut penjajah pada waktu itu dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Ditunjukkan tidak ada yang paling besar kecuali Allah, tidak ada yang paling hebat kecuali Allah, tidak ada yang paling hebat kecuali Allah, tidak ada yang paling menguasai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peran ulama. Ulama menekankan, ulama menyampaikan kepada santri, ulama menyampaikan kepada masyarakat, ulama menyampaikan kepada pemimpin. Maka sinkronlah kaum muslimin, para ulama dan umara, maka berjalan apabila dia bersatu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fattahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan kalau sekiranya penduduk negeri tersebut beriman
dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku bukakan, kata Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari langit dan bumi. Akhirnya sejalan. Berjalanlah dua antara ulama dengan umara. Maka para santri, masyarakat akhirnya bersama-sama, bekerja sama mengusir yang namanya penjajah kaum muslimin. Dan begitu pula kita lihat bagaimana peristiwa perang yang lainnya, yakninya Imam Bonjol, Haji Agus Salim, banyak lagi para pejuang, dan itu dipelopori rata-rata oleh dari kalangan para ulama kaum muslimin. Dipelopori oleh dari para kalangan ulama. Ulama tidak hanya bisa ngomong di depan mimbar, tidak hanya dia bisa menyampaikan bagaimana isi hadis, isi Al-Quran, akan tetapi para ulama bisa membangkitkan motivasi, bagaimana bisa menumbuhkan inspirasi, bagaimana bisa menanamkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah ada rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit pun tidak akan ada rasa ketakutan pada dirinya kaum muslimin. Wahai anak muda hari ini, apakah kita sudah merdeka? Pertanyaannya. Walaupun kita sudah merdeka, sudah terbebas dari penjajahan, akan tetapi kita belum merdeka dalam bidang attitude kita, dalam bidang karakter kita kaum muslimin, dalam bidang sikap dan tingkah laku kita kaum muslimin. Kita lihat anak-anak hari ini, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana perbuatannya. Bahkan bukan anak-anak saja kaum muslimin, kita yang kaum muslimin pun, kita yang terkadang yang kita tidak pernah hidup bersamanya, yang kita tidak pernah mengetahui siapa sosoknya, ini dan segala macamnya, kemudian dengan seenaknya membandingkan antara para ulama ini dengan ulama ini. Akhirnya kita memotong sebagian dari video yang disampaikan oleh ulama A, kemudian kita ambil potongan dari ulama B, lalu kita hadu, kemudian kita posting. Na'udzubillah, belum merdeka dalam bidang karakter kita kaum muslimin. Padahal para ulama kita terdahulu, bagaimana karakternya, bagaimana attitude-nya, tingkah lakunya, buah dari ibadah yang dilaksanakan, maka terpancarlah bagaimana akhlaknya kaum muslimin. Maka hari ini kita lihat, kita ketahui kaum muslimin, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah tinggal diam, dan dia tidak akan pernah tinggal diam sampai kita mengikuti apa yang diinginkan. Hari ini kita tidak dijajah dengan senjata. Hari ini kita tidak dijajah dengan yang lainnya kaum muslimin. Akan tetapi hari ini anak-anak kita dijajah dengan media sosial. Anak-anak kita dijajah dengan media sosial kaum muslimin. Di saat masuknya waktu solat, muazzin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah. Apa yang disampaikan oleh orang tuanya, wahai anakku, pergilah ke masjid untuk melaksanakan solat. Nantilah ma, nanggung. Berarti belum ada kemerdekaan pada diri kita. Kemerdekaan tersebut tidak ada yang membelenggu kita. Kemerdekaan tersebut tidak ada yang mengancam kita. Kemerdekaan tersebut tidak ada yang menahan kita kaum muslimin. Bahkan bukan anak kita kaum muslimin, bahkan kita pun sendiri pun terkadang kita jauh dari masjid, jauh untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita merdeka kaum muslimin? Negara kita sudah merdeka, tetapi jiwa kita masih terjajah dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang mengendalikan kita, hawa nafsu yang memanfaatkan kita, hawa nafsu yang sebagai mobil, yang sebagai penggerak di dalam hidup kita. Akhirnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya semuanya lewat saja kaum muslimin. Makanya pesan Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hiduplah engkau di atas dunia ini bagaikan orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang asing, kata Nabi. Siapakah orang yang asing tersebut? Tak kala jiwa seseorang lain dijajah dengan hawa nafsunya, kita masih bisa mendatangi masjid untuk solat berjamaah. Di samping seseorang tak mau lagi berinfak dan bersedekah, akan tetapi jiwa dan diri kita masih merdeka untuk mengeluarkan infak dan sedekah. Di samping kita masih bisa membangun rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan segala macamnya, maka manfaatkanlah hal itu semuanya kaum muslimin. Masyarul muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peran ulama bukan saja melibatkan fisiknya, akan tetapi peran ulama melibatkan segala aspek yang dimilikinya, baik harta yang dimilikinya, pemikiran yang dimilikinya, bahkan sampai ke jiwa, bahkan sampai meyakinkan kepada santrinya, untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwasanya kezoliman tersebut harus ditindas, kezoliman tersebut harus dilawan. Itu bukan suatu pekerjaan yang mudah kaum muslimin. Itu bukan suatu pekerjaan yang mudah, akan tetapi bagaimana doa dia kepada Allah, bagaimana kedekatan dia kepada Allah, bagaimana kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah semakin cinta dia kepada Allah, semakin takut dia kepada Allah. Makanya Allah katakan, innama yakhshallah, sesungguhnya hambaku yang paling takut, kata Allah Subhanahu wa taala, min ibadihil ulama, adalah para ulama, orang yang memiliki ilmu walaupun sedikit, yang menimbulkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya lakukan maksiat ni, dosa bagi saya. Ini saya lakukan ni, bersalah ni. Ini saya lakukan bermanfaat untuk saya. Maka itulah orang yang berilmu tersebut kaum muslimin. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, generasi penerus kita, anak-anak kita hari ini, adik-adik kita hari ini memahami bagaimana perjuangan para syuhada kita. Belum lagi para sahabat Nabi, belum lagi Nabi kita kaum muslimin memperjuangkan hidup ini kaum muslimin, memperjuangkan negeri kita ini. Bagaimana para pejuang kita? Maka berikanlah ketauladan yang terbaik kepada anak-anak kita generasi hari ini kaum muslimin. Supaya apa? Supaya jiwanya tidak terjajah dengan hawa nafsu yang mengikat dia hari ini kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kaum muslimin dapat bermanfaat, terutama bagi khatib yang menyampaikan, bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala 'aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyat minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa hindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma faqih fid din, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wila. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa
wa min qalbi la yakhsha, wa min nafsi la tasba, wa min da'watin la yastajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.